Saudara-saudara terkasih, kita sama-sama masuki masa biasa kembali. Setelah kita sejenak merayakan Natal. Karena itu warna liturgi mulai kembali masa biasa, warna hijau. Dan mulai tampilkan Yesus yang memulai karya dan perutusannya. Dan kita semua diajak untuk belajar dari Bunda Maria untuk melaksanakan perintah Yesus agar Tuhan Allah berkarya secara luasa di dalam hidup kita, hidup pejaran kita yang tidak selalu lancar, tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan. Bahkan kadang banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah, banyak juga problematik dalam hidup kita, termasuk hidup berkeluarga. Yang diharapkan dari kita semua tumbuh agar semangat kesatuan, kegembiraan itu selalu ada. Dan sebagaimana tema besar jubileum kita, ini penuh pengharapan. Kita diajak untuk menyadari inilah cara hidup, inilah jalan yang mau kita ikuti, jalan yang mau kita tapaki dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan Yohanes secara khusus dalam Injilnya menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Yesus disebut tanda-tanda. Dan di situ dikatakan menyatakan kemuliaannya. Dan dalam tanda-tanda itu pada akhir dari kisah selalu dikatakan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, ini yang penting. Ujung dari sebuah tanda-tanda yang dinyatakan oleh Yesus, harapannya adalah menjadi percaya kepadanya. Dan itulah maksud Yohanes menyampaikan Injilnya, maksudnya menuliskan Injil. Agar orang yang percaya kepada Yesus beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Percaya. Karena banyak orang dalam, lebih-lebih juga dalam Injil Markus jelas. Banyak tanda-tanda dan mukjizat, tetapi tidak selalu membuat orang menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Kalau yang datang pada Yesus saat terjadi mukjizat-mukjizat, ya banyak itu. Penyembuhan, berbagai macam karya-karya ajaib. Apalagi kalau makan gratis. Banyak, 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak, berarti bejibun. Jadi sejak zaman Yesus, kalau yang cari makan gratis, selalu laku. Tapi kalau ikut Yesus, nanti dulu. Dalam Injil Markus, yang ikut Yesus sampai di kaki salib, nol, enggak ada. Nah, ini Yohanes dalam kerangka Injilnya. Selalu dan tanda-tanda itu menjadi percaya. Itu berarti kita diajak untuk membangun kehidupan pejiaran kita
selalu dalam bingkai sukacita dan harapan. Merawat harapan dan menghadirkan sukacita. Karena itulah salah satu ciri dasar orang Kristiani, murid Yesus. Dan ini yang ditekankan dan mewarnai karya penggembalaan Paus Fransiskus. Sukacita dan harapan. Kita diajak untuk melihat betapa hidup ini banyak tantangan, banyak masalah. Tapi bagi orang Kristiani, masalah itu untuk dihadapi. Dihadapi. Karena masalah, kalau kita hadapi bersama, dengan memohon penyertaan Bunda Maria, dan keadaan Yesus sendiri dalam hidup kita, dalam keluarga, bahkan yang dari masalah menjadi berkah, bahwa air biasa ini bisa diubah menjadi anggur. Nah, ini keyakinan iman ini. Tidak pernah menyerah. Tidak pernah menjadi putus asa. Dan bagi orang Kristiani, kata Paus Fransiskus, tidak ada jalan buntu. Maka jangan kalah sama Gojek. Selalu ada jalan. Meskipun kadang-kadang lawan arah, suka-suka dia lah. Tapi selalu ada jalan. Dan jangan kalah sama Pegadaian. Pegadaian apa? Tagline-nya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Lah itu. Masuk kalah sama Pegadaian? Jangan menyelesaikan masalah dengan nambah masalah. Atau lari dari masalah. Itu bukan orang Kristiani, bukan murid Yesus. Menghadapi setiap tantangan bersama Yesus dan Bunda Maria. Nah, ini sesuatu yang selalu tidak mudah, tapi kita diberikan inspirasi bagaimana kita menjalankan perjalanan kita di tahun 2025 ini, memasuki kembali masa biasa ini yang panjang. Masa biasa itu 33 atau 34 minggu. Paling banyak. Maka kalau dikatakan, hidup kita kan biasa, saudara-saudari. Jangan berilusi. Hidup ini selalu luar biasa. Nah, kalau motivator ya boleh, memang itu kerjaan dia kan. Kalau motivator akan bertanya kepada Anda semua, saudara-saudari, selamat malam, apa kabar? Jawabannya apa? Luar biasa atau biasa di luar ya, terserah. Hidup ini biasa, saudara-saudari. Biasa. Apa yang buat kita luar biasa? Lah ini. Ini katakan Ibu Teresa Kalkuta. Ini patungnya ada di depan lobi utama. Tidak dari setiap kita itu punya kesempatan dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya mungkin 1-2 kali dalam hidup Anda. Bisa saja. Tetapi satu hal selalu bisa kita buat. Melakukan hal-hal biasa dengan kasih yang luar biasa. Nah, inilah jalan kita. Yang kita lakukan rutin, biasa, berulang. Sehari-hari sebagaimana kisah dalam Injil hari ini. Soal perkawinan, soal pesta, kehabisan anggur. Ya itu hal yang biasa. Dan dipakai adalah gambaran hidup berkeluarga, perkawinan. Baru mulai aja udah dapat masalah. Kehabisan anggur.
Yaitu malunya itu yang nggak tahan. Malunya itu yang akan terbawa dan orang akan membincangkan, ya pesta sana itu kurang konsumsinya gitu. Itu pasti menjadi malu. Meskipun orang bisa maklum, tapi malunya itu malu taruh di mana? Ya malu. Masalah selalu ada. Maka kalau Anda perhatikan Anda yang berkeluarga, dalam janji sejak awal di hadapan Tuhan, untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati, dan mengabdikan diri satu sama lain, dalam, ingat apa? Suka dan duka, sehat dan sakit, untung dan malang. Ya itulah hidup. Itu menandakan bahwa hidup itu ada dinamikanya. Maka janjinya sejak awal begitu. Karena hidup itu ada kemungkinannya begitu. Masalah itu bagian dari hidup. Bukan untuk dihindari, bukan lari dari kenyataan, lari dari situasi, tapi bagaimana penuh pengharapan melangkah maju menghadapi masalah itu. Dan itu digambarkan bagaimana dalam kisah itu peran Bunda Maria dan juga peran Yesus. Dan ini digambarkan dan dipakai oleh Paus Fransiskus dalam seruan apostolik tentang panggilan hidup berkeluarga. Amoris Laetitia, sukacita kasih. Nah yang Bapak Ibu dan sekalian yang memilih membangun hidup berkeluarga. Adakah sukacita? Nah, adakah sukacita? Kalau kasih sungguh dihayati secara benar, sebagaimana Yesus mengasihi kita, maka mesti ada sukacita. Kalau tidak, ya mungkin ada yang salah itu. Ada yang salah. Dan diingatkan oleh Paus Fransiskus dengan memakai kisah perkawinan Kana ini. Bahwa kasih yang kita hayati itu kasih manusiawi, kasih insani, yang rapuh. Dan karena itu harus dirawat, dijaga, dipelihara. Supaya tetap berlangsung dan bertumbuh. Paus memberikan ungkapan yang menarik. Kasih itu seperti air. Kalau dirawat, kalau dijaga, lancar, mengalir, sehat, menyegarkan. Tetapi, kalau berhenti, kalau mampet, kalau macet, istilah Paus kalau diterjemahkan bahasa ini jadi comberan. Air comberan. Itu kotor, itu bau, dan toksik, beracun. Tetapi, kalau kasih dalam hidup berkeluarga, kasih insani kita rawat, kita jaga, kita pupuk, kita pelihara, maka bahkan air itu akan berubah menjadi anggur. Seperti di Kana. Kasih itu yang mengubah, yang mentransformasi. Maka dikatakan yang membedakan faktor kita sebagai orang Kristen yang lain, yang dilakukan bisa biasa. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang luar biasa, itu yang membuat kesempurnaan hidup. Bukan apanya, tapi bagaimananya. Apanya sama saja yang dilakukan. Tapi bagaimananya,
Dan itulah membuat perbedaan. Dan kita tahu, anggur itu dalam tradisi masyarakat yang punya budaya tentang minum anggur itu makin lama, makin tua, makin mahal, makin berkualitas. Itulah yang diharapkan dari kasih dalam hidup kita maupun teristimewa dalam hidup perkawinan, keluarga. Itu yang membuat perbedaan. Yaitu kalau kasih sungguh dihayati, maka hidup ini kadang-kala berat. Tetapi kalau kita yakin dengan penyertaan Bunda Maria, dengan kehadiran Yesus, dan kasih yang kita hidupi, berat. B-E-R-A-T. Berat ya? Beja begitu. Kalau Anda tambahkan K, faktor K, Kristus dan kasih, bahkan yang berat, itu bisa menjadi berkat. Nah, itulah orang Kristiani. Itulah pengharapan Kristiani. Apakah ini mustahil? Tidak. Ada terjadi. Tinggal Anda percaya atau tidak, itu bagian akhir tadi. Percaya tidak Anda. Kalau Anda percaya akan daya kasih, percaya pada kuasa Kristus, percaya pada penyertaan Bunda Maria, tidak ada yang mustahil. Maka dikatakan Paus Fransiskus, bagi orang Kristiani tidak ada jalan buntu. Nah, masalah Anda bagian akhir tadi, Anda percaya tidak? Itulah namanya pengharapan Kristiani. Maka mari kita mau rahmat Tuhan supaya kita semua dalam cara hidup apapun, dalam segala aktivitas yang Anda hayati, itulah panggilan kita bersama, yaitu dipanggil untuk menjadi kudus dengan cara melaksanakan segala sesuatu yang kita lakukan, sekecil apapun, sesederhana apapun, tetapi dengan penuh kasih, dengan gembira, maka itu yang membuat kita bertumbuh, membuat kita bertransformasi. Maka kalau sekali lagi, kali itu bukan cari hal yang luar biasa, bukan cari yang sensasional, bukan cari yang viral, tapi mari kita lakukan hal biasa, tapi dengan sepenuh hati, dengan kasih yang besar. Itu yang membuat perbedaan, itu yang membuat ada mukjizat. Nah, sekarang tinggal Anda percaya tidak? Kalau percaya, ya mari kita lakukan perintah Maria. Apa yang dikatakan Yesus kepada kalian, lakukan. Nah, ini sekarang lakukan. Just do it. Ya udah lakukan. Kalau kita ingin menjadi anak-anak terkasih Maria, yaitu mengikuti perintah Maria. Quod cumque dixerit, facite. Apa yang diperintahkan Yesus, laksanakan. Nah, mestinya kalau kita tanpa menjadi tentara, tanpa menjadi polisi, siap laksanakan. Nah, begitu. Nah, kalau Anda laksanakan, terjadilah itu. Yesus mengatakan, sukacitaku dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh kalau kalian lakukan. Kalau enggak dilakukan, ya enggak ada sukacita. Kita mau rahmat Tuhan supaya kita boleh hidup dalam pengharapan yang seperti itu.